Para bapak, para ibu yang terhormati, di dalam perjuangan Wahidiyah sudah sangat lengkap dimodali Mbah Yai. Mujahadah tentang kesadaran pada Allah sudah ada caranya. Mujahadah lembaran, mujahadah 100, mujahadah 717, mujahadah 337, mujahadah lembaran dikalikan 10, sudah banyak. Bahkan Mbah Yai mendidik mujahadah mutawamah, terus tidak berhenti dalam hati, kemanapun dan kapanpun terus dibaca. Mujahadah obat sudah ada, mujahadah keuangan sudah ada, mujahadah keamanan sudah ada, mujahadah penyiaran lengkap pula, mujahadah kecerdasan kita diberi, mujahadah ilmu laduni kita dibimbing oleh Mbah Yai. Semua telah diberikan kepada kita, tinggal bagaimana kita menggali asrar dalam mujahadah itu, sehingga sirnya Allah Ta'ala betul-betul diberikan kepada kita. Maka kalau sudah demikian, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, karena Allah punya sifat qahar, memaksa, punya iradah yang memaksa, punya semua kehendak yang memaksa. Maka apabila kita ditajali oleh sifatnya Allah, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Para bapak, para ibu yang kami hormati, ketika kita menghadapi nikmat, mari kita syukur kepada Allah, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita memberikan pencobaan, larilah kepada Allah, jangan lari kepada siapa-siapa, hanya Allah yang bisa menolong. Bahkan doa kita pun tidak akan bisa menolong. Doa itu hanya sekedar yu'ti kulladzin haqqah, dan itu sekedar untuk dunia aja berlaku. Bahkan lillah billah kita ini jangan dianggap itu bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan bukan lillah billah, yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyelamatkan pada hakikatnya bukan mujahadah kita. Mujahadah kita masih kurang jauh menurut kehendak Allah, tapi kita tetap harus melaksanakan, memang ini perintah. Maka Imam Ibn Athaillah banyak rintiannya, ya Allah, aku ini ingin beribadah, tapi panjenengan punya kekuatan paksa yang membuyarkan keinginan aku. Tapi kalau saya tidak punya keinginan, aku disuruh untuk ibadah, maka bingunglah aku. Punya keinginan ibadah tidak sampai karena dipaksa oleh qaharnya Allah, tidak punya keinginan salah karena diperintah untuk. Para hadirin yang dihormati, beliau mengatakan, maka dari itulah hanya pasrah diri, menyerahkan pada Allah. Kita bisa niat juga Allah, kemudian kita bisa merasakan Allah, bahkan kita bisa niat tapi dibuyarkan juga Allah, karena tawakallah pada Allah. Begitu Mbah Yai mendidik kita, ketika dia menghadapi masalah-masalah yang berat, disitulah tempat kita mencoba apakah kita sudah bisa tawakal kepada Allah SWT. Fa insyaallah, apabila kita menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan menata dan membela kita. Tapi apabila kita mengatur pada diri kita, maka Allah akan melepas. Karena itu saya Ibnu Athaillah mengatakan, la tadbir nafsaka wa yudbiru alaika. Janganlah kau mengatur dirimu, Allah sedang mengatur pada kamu. Apabila kau mengatur dirimu, ingin begini, ingin begitu, ayo dengan usahaku akan begini begitu, maka Allah akan cuci tangan dan melepaskan semua perusahaan kita kepada nafsu kita. Hingga satu saat kalau kita berkata pada Allah, ya Allah, mengapa aku tidak berhasil, mengapa kau demikian, Allah akan menjawab, karena kau mengatur dirimu sementara Allah sedang mengatur kamu. Maka Allah akan melepas segala perusahaanmu dan kau sendiri yang harus bertanggung jawab. Para hadirin hadirat yang kami hormati, mari ini kita terapkan. Perjuangan kita masih jauh, ibu-ibu yang kami hormati. Makin lama bukan makin maju, tapi makin banyak keadaan yang harus kita perjuangkan
supaya mereka sadar kepada Allah Subhanahu wa taala.